Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast HFZ. Itu bersama saya Hafiz Novaldani. Sekarang kita akan membahas banyak tentang penugasan tentang mikroekonomi Islam. Stay tune guys. Oke guys, kita sekarang akan menjawab pertanyaan lagi tentang bandingkan antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi pasar. Jadi adakah perbedaan di antara keduanya atau persamaan? Jadi menurut saya perbandingan konsep ekonomi Islam dan ekonomi pasar ini banyak perbedaan, terutama dalam konsep kepemilikan. Jadi dalam suatu ekonomi Islam dan ekonomi pasar itu beda jauh tentang konsep kepemilikan. Jadi saya jelaskan. Jadi sifat kepemilikan dari ekonomi Islam itu dari sifat kepemilikan sumber daya dan outputnya. Dari ekonomi Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik mutlak. Manusia berhak memiliki dengan batasan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ekonomi pasar hanya kepemilikan mutlak oleh manusia secara individual. Nah, itu yang membedakan pertama. Yang kedua ada hak pemanfaatan. Jadi konsep pemilikan tadi, hak pemanfaatan. Kalau ekonomi Islam, pemanfaatan oleh manusia mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ekonomi pasar, manusia bebas memanfaatkannya. Nah, dia bebas. Lanjut ke prioritas kepemilikan. Kalau prioritas kepemilikan dalam ekonomi Islam, 3 hak milik sekaligus individu, umum, dan negara. Nah, itu tadi. Jadi 3 hak milik. Itu yang pertama ada individu, umum, dan negara. Sedangkan ekonomi pasar hak miliknya ada individu di junjung tinggi, hanya individu jadi satu. Jadi itu prioritas kepemilikan. Selanjutnya ada peran individu dan negara. Peran individu dan negara dalam ekonomi Islam terdapat kewajiban individu, masyarakat, dan negara secara proporsional. Sedangkan ekonomi pasar dalam peran individu dan negara, individu bebas memanfaatkan sumber daya. Nah, itu dia perbedaannya. Oke, lanjut ke distribusi kepemilikan sumber daya dan output. Nah, ini dalam ekonomi Islam, pasar, pemerintah, dan masyarakat dan mengikuti aturan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan ekonomi pasar dalam hal distribusi kepemilikan sumber daya dan output bertumbuh pada mekanisme pasar saja. Nah, itu dia. Oke, lanjut ke output selanjutnya, tanggung jawab pemanfaatan. Nah, tanggung jawabnya. Kalau dalam ekonomi Islam, tanggung jawab dalam pemanfaatannya pertanggungjawaban kepada diri, publik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Itu tanggung jawab. Sedangkan dalam ekonomi Islam dalam konteks tanggung jawab pemanfaatnya, penanggung jawabnya kepada diri sendiri secara ekonomis teknis. Nah, itu. Jadi itu sekilas hal tentang perbedaan tentang ekonomi Islam dan ekonomi pasar. Terima kasih kepada pendengar yang telah mendengarkan. Supaya mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam mempelajari ekonomi Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih yang mendengarkan.